Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Friska Tarihloran dengan NIM 2140524108 Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan tahun 2021 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan responsi mata kuliah Praktikum Geografi Tanah dan Konservasi Lahan yang dibersamai oleh dosen pengampu saya. Yang pertama ada Bapak Dr. Sodi Purwantara MSI, yang kedua Bapak Arif Asari MSc, dan yang ketiga Bapak Nur Arianto MSI. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai konsistensi tanah. Sebelum kita melanjutkan pada praktikum, kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan konsistensi tanah. Konsistensi tanah merupakan sifat fisika tanah yang menggambarkan kuat lemahnya gaya kohesi dan adhesi antar partikel penyusun tanah. Sedangkan menurut Berzaghi, konsistensi menggambarkan mudah atau tidaknya tanah hancur oleh karena suatu tekanan ataupun beban. Konsistensi tanah penting untuk menentukan cara pengolahan tanah yang baik, juga penting bagi penetrasi akar tanaman di lapisan bawah dan kemampuan tanah menyimpan lengas. Menurut Sarto Hadi 2013, penentuan konsistensi tanah dilakukan berdasarkan kondisi kelembapan tanah yang terbagi menjadi 3, yaitu basah, lembab, dan kering. Dalam keadaan kering, tanah dibedakan ke dalam konsistensi lepas-lepas, lunak, keras, luar biasa keras. Dalam keadaan lembab, tanah dibedakan ke dalam konsistensi lepas-lepas, sangat gembur, gembur, teguh, sangat teguh, dan luar biasa teguh. Sedangkan dalam keadaan basah, tanah dibedakan berdasarkan kelekatan dan kelihatannya. Pada derajat kelekatan, tanah dibedakan ke dalam konsistensi tidak lekat, agak lekat dilepaskan kembali, lekat antara, dan sangat lekat.
Pada pengujian konsistensi tanah yang pertama adalah tanah dalam kondisi kering dan didapatkan derajat konsistensinya yaitu lepas-lepas. Tanah ini tanpa diberikan tekanan saja sudah hancur. Menurut Sarto Hadi 2013 halaman 51, tingginya kadar pasir dalam tanah akan menyebabkan tanah berada dalam kondisi lepas-lepas atau butir tunggal. Ikatan kohesi antar partikel tanah dalam kondisi tersebut hampir tidak ada. Tanah yang memiliki tekstur pasir memiliki kapasitas rendah karena memiliki kemampuan menahan air yang rendah pula. Andalusia et al. 2016. Pada pengujian konsistensi tanah kedua, dalam keadaan lembab, menghasilkan derajat konsistensi sangat gembur karena disentuh dengan sedikit tekanan saja tanah sudah hancur. Pada pengujian konsistensi tanah yang ketiga, dalam kondisi basah, ditemukan derajat kelekatannya adalah agak lekat karena ada sedikit adhesi tanah menempel di jari tetapi mudah dilepas lagi. Sedangkan derajat kelihatannya adalah agak liat karena tanah tersebut dapat dibentuk suatu gulungan tetapi banyak mengalami retak. Tanah ini memiliki sedikit fraksi lempung karena terdapat gaya kohesi dan adhesi yang menghasilkan derajat konsistensi agak lekat dan agak liat. Sarto Hadi 2013 halaman 54. Jika dilihat dari besarnya kandungan pasir yang terdapat pada tanah tersebut, maka tergolong tinggi dan mengindikasikan bahwa lahan tersebut tidak terjadi genangan air pada saat hujan. Hal ini dikarenakan sifat tanah yang memiliki kandungan pasir yang tinggi memiliki sifat mudah meloloskan air sehingga aerasi baik dan dekomposisi bahan organik cepat. Holilullah et al. 2015. Tanah pada lahan pengambilan sampel di Desa Sungai Buluh ini termasuk ke dalam tanah yang subur. Hal ini dibuktikan dari keberadaan fraksi pasir dan lempung yang hampir seimbang sehingga tanah mudah untuk diolah serta kemampuan tanah menyimpan dan mempertukarkan hara dengan tanaman juga baik. Walaupun tanah didominasi oleh fraksi pasir, tetapi tanah tetap dalam kondisi subur. Hal ini dipengaruhi oleh vegetasi yang ada di sekitarnya. Tanah yang subur cenderung memiliki beragam jenis tumbuhan. Handayanto et al. 2017. Selain itu, tempat pengambilan sampel tanah tersebut dulunya adalah lokasi pembakaran sampah. Menurut Handayanto et al. 2017, tanah yang dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian adalah tanah yang mudah diolah dan subur. Oleh karena itu, tanah yang terdapat di Desa Sungai Buluh ini cocok untuk pemanfaatan bagi kegiatan pertanian. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tanah yang ada di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singi Hilir, Kabupaten Kontan Singiwi, memiliki derajat konsistensi lepas-lepas, sangat gembur, agak lekat, dan agak liat. Kedua, tanah didominasi oleh fraksi pasir dan terdapat sedikit fraksi lempung sehingga tanah tersebut bertekstur liat berpasir. Ketiga, konsistensi tanah dipengaruhi oleh kadar air tanah, bahan-bahan penyemen agregat tanah, bahan dan ukuran agregat tanah, tingkat agregasi, dan faktor-faktor penentu struktur tanah seperti tekstur, macam lempung, dan kadar bahan organik. Keempat, tanah di Desa Sungai Buluh cocok untuk pemanfaatan bagi kegiatan pertanian.